Saya rasa sebagian besar rakyat negeri ini mengetahui bagaimana dulu seorang Anies Baswedan bersama-sama pendukungnya meraih kursi DKI 1 dengan cara yang terbilang brutal dan sadis. Jika saja semua pihak mau jujur mengakui dan secara objektif dalam memberikan sudut pandang, peristiwa saat itu adalah salah satu sejarah kelam perpolitikan di tanah air. Sebelumnya, mari kita sedikit saja menengok perjalanan seni perang strategi yang cantik nan puitik Presiden Jokowi, yaitu di dalam mengebiri para pengacau-pengacau negeri. Well, kiranya tak hanya pengamat atau politisi, tapi rakyat biasa pun dapat melihat jika sejauh ini Anies Baswedan itu dipandang sebagai lawan politik Jokowi. Kendati secara sistem saat ini Anies adalah bagian dari pemerintah, tapi situasi yang terbangun sejak Anies Baswedan dipecat menjadi menteri, maka secara tidak langsung memperkuat stigma tersebut. Jauh sebelum dapat kita duga, di balik dinding tebal istana antara Jokowi dan Yusuf Kala telah terjadi intrik politik yang hangat meskipun senyap, sehingga tak sampai meruap. Belakangan baru terbukti Yusuf Kala secara belak-belakan mengatakan ia salah satu kunci membawa Anies bisa menduduki kursi DKI 1 dengan mengalahkan Ahok, sahabat Jokowi. Benar Anies itu dekat dengan saya, bahwa saya kemudian tahu memilih mendorong, iya benar mencalonkannya, tapi setelah dia itu sah, ya jalan sendiri. Situasi saat itu Anies memang sedang di atas angin, apalagi dibantu ormas pimpinan Rizik yang siklusnya juga sedang di atas angin. Kasus beraroma politis yang menimpa Ahok benar-benar digunakan lawan politik secara maksimal. Kampanye Ahok ditolak di mana-mana. Singkat kata, pada April 2017, Ahok pun divonis 2 tahun penjara. Sedang di bulan dan tahun yang sama, Rizik pun pamit umroh, kata lain dari kabur ke Arab Saudi akibat tersandung kasus cat mesum dan penghinaan Pancasila. Padahal saat itu, kasusnya sedang masuk ranah penyidikan kepolisian. Sebuah gambaran yang sangat jelas sisi kepengejutan seorang yang mau disebut imam besar. Kaburnya Rizik adalah salah satu strategi Jokowi yang epik. Di titik inilah perang strategi dimulai. Sementara itu, Anies dengan senyum manis penuh kemenangan melenggang dilantik menjadi gubernur pada Oktober 2017 silam. Dan akhirnya lelaki keturunan Yaman, mantan menteri pecatan itu pun kembali naik kelas menjadi seorang gubernur di sebuah provinsi yang sangat strategis, area teritorial yang sangat potensial untuk naik tahta ke pentas nasional. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Keberhasilan lawan politik Jokowi menghantarkan Ahok ke penjara tentu saja tidak membuat mereka merasa puas. Sebab bidikan mereka sebetulnya untuk menjatuhkan sang presiden. Tapi bukan Jokowi namanya jika tidak pandai membaca situasi. Singkatnya, terbukti 2019 ia kembali ke istana mengambil hati sebagian mayoritas umat muslim dengan menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sedang kelompok berbaju agama yang senantiasa memanfaatkan situasi di negeri ini terus saja tak henti-hentinya membuat jalanan ibu kota begitu mencekam setiap saat. Acara reuni yang tidak jelas itu kerap dilakukan dengan tujuan hanya untuk unjuk kekuatan, berusaha menaikkan daya tawar kepada siapa saja yang membutuhkan jasanya. Kalau saya liputin soal jumlah, adakah yang bisa mengumpulkan massa sebanyak itu? Top kalau bisa. Adapun nanti 2024 itu pasti PA21 juga punya sikap melalui istimewa ulama. Siapa yang layak untuk menjadi capres, siapa yang layak untuk menjadi capres. Bisa saya, bukan juga, mungkin tidak bisa saya, atau siapapun nanti akan digodok yang memenuhi syarat yang layak untuk maju di 2024. Jadi ini perhelatan yang panjang, masih banyak trik-trik politik masih. Tentu saja, aksi tersebut membuat sebagian besar rakyat marah dan gerah. Pemerintah dan rakyat tak bisa fokus bekerja gara-gara kelompok yang anfaedah tersebut. Disinyalir, sebagian besar dari mereka adalah pengangguran. Bagi mereka, demo mungkin adalah sebuah profesi yang menjanjikan. Sementara itu, imam besar mereka yang nan jauh di sana sedang terlunta-lunta sekian lama di negeri orang. Dan
kembali melalui strategi ciamik dan asik. Kelompok yang kerap digunakan tunggangan sebagai kendaraan mencapai tujuan dan kepentingan politik ini pun dibuat kocar-kacir. Singkat kata, sejak Juni 2019, FPI pun akhirnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Rekening mereka sebagai salah satu nyawa untuk menggerakkan massa dan operasional pun dibredel. Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Menurut saya sih setuju aja. Apa ya, karena kalau yang di Jakarta sendiri saya lihat FPI itu udah anarkis banget ya. Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Setelah melalui drama sekian masa, pimpinan mereka pun kembali dari tanah Arab. Disambut bak pahlawan, mereka lalu larut dalam euforia secara membabi buta. Beberapa saat dibiarkan melepas kangen cipika-cipiki, termasuk Anies di dalamnya. Baru kali ini ada gubernur tunduk pada residivis. Rizik pun cengengesan seolah paling sakti seantero negeri. Dan puncaknya, setelah 6 nyawa jadi korban, dengan dengkul lemas, degup jantung tak karuan, akhirnya Rizik serahkan diri dan merasakan pengapnya penjara, bertukar posisi dengan Ahok yang dulu kerap ia hina. Sampai di sini, saya tangkupkan kedua tangan di dada sebagai tanda hormat pada Presiden. Tak ada perlawanan berarti dari kelompok ini, sebab jauh sebelumnya, Jokowi dengan sangat cerdas sudah merangkul Prabowo Subianto dijadikan pembantu di kabinetnya, seolah seperti sudah mengantisipasi jauh hari atas segala kemungkinan. Mengingat rekam jejak Prabowo bersama Amin Rais Juni 2018 diketahui sempat menemui Rizik di Mekah. Tentu saja ada agenda tersembunyi selain soal dukungan Pilpres 2019. Sementara itu, sesaat setelah Ahok keluar dari penjara, Jokowi kemudian memberi karpet merah sahabatnya tersebut di posisi dan tempat yang cukup prestisius. Kapasitas dan kapabilitasnya masih sangat dibutuhkan negeri ini. Langkah Jokowi ini jelas adalah sebuah semiotik kepada para lawan politik, sebuah balasan melalui simbol yang elegan dan cantik. Jadi, bergabungnya Prabowo Subianto yang kemudian disusul Sandiaga Uno ke kabinet adalah bagian dari strategi besar Jokowi. Sebab Prabowo Subianto oleh Jokowi dipandang sebagai lawan politiknya yang paling berat dan juga bertujuan memecah belah simpatisan yang militan di akar rumput. Sedang Anies Baswedan oleh Jokowi untuk sementara waktu dibiarkan salto dan kayang-kayang dalam memimpin DKI Jakarta dengan tata kelola anggaran yang acak adut. Bisa dibilang kebijakan serta tata kota yang teramat buruk di dunia. Ia seperti dibiarkan seenak jidat memperlakukan DKI Jakarta sedemikian rupa. Tentu saja ulah Anies ini membuat warga yang waras menjadi gemas dan panas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.